Pemirsa, hampir 30% warga desa Karanglayung, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat ini bekerja sebagai penambang emas ilegal tanpa izin atau peti. Informasi ini diungkapkan Kepala Desa Karanglayung, Epen Ruswandi, setelah melakukan pertemuan dengan unsur sektoral di Mapolres Tasikmalaya Kota pada Rabu 12 November 2025 kemarin. Dalam pertemuan ini dilakukan setelah penertiban tambang ilegal yang berada di Blok Cengal, Desa Karanglayung, yang dilakukan oleh petugas gabungan pada Senin 10 November 2025. Informasi lebih lengkapnya sudah dihimpun oleh rekan kami, Jainal Abidin, wartawan Tribun Priangan. Silakan laporan selengkapnya. Rekan Jainal Abidin. Ya, baik, Yusna izin melaporkan Polres Tasikmalaya Kota selama 2 hari melakukan penertiban di area tambang, tepatnya di Kampung Karangpaninggal, Desa Karanglayung, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk penertiban ini berlangsung memang sejak 2 hari yang lalu. Hari pertama dilaksanakan pada tanggal 10, pada hari Senin 10 November 2025, di mana petugas gabungan ini melakukan penyisiran ke area pengolahan tambang emas ilegal, tepatnya tidak jauh dari wilayah Kampung Karangpaninggal di Blok Cengal, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Sementara itu, di hari kedua, Polres Tasikmalaya Kota pun langsung melakukan penyegelan sekaligus penyisiran di area lubang tambang, tepatnya di Bukit Cengal. Bahkan petugas gabungan langsung memeriksa beberapa lubang yang memang diduga menjadi tambang ilegal, tepatnya di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Tak hanya itu, pasca penertiban, Polres Tasikmalaya Kota bersama unsur terkait menggelar pertemuan sekaligus rapat koordinasi untuk membicarakan terkait nanti perubahan lahan yang memang sebelumnya dijadikan sebagai tambang ilegal. Menurut Kepala Desa Karanglayung, Epen Ruswandi menjelaskan memang untuk sebagian warganya hampir 30% menjadi penambang emas ilegal. Hanya itu, pihaknya pun tetap berupaya dalam hal perubahan mindset pekerjaan mereka, yang mana nantinya pada rapat tersebut akan dilaksanakan penanaman pohon kopi dan pepaya. Nanti warganya akan dilakukan sosialisasi terlebih dahulu untuk proses tersebut. Selain itu, Epen pun menjelaskan untuk kebutuhan setiap harinya memang para warga Karangpaninggal Desa Rayanglayung ini berprofesi sebagai tambang ilegal. Meskipun begitu, pihaknya menjelaskan ada yang berdagang juga maupun bertani. Sementara itu, menurut Camat Karangjaya, Atang Suwardi menjelaskan pihaknya tetap mendukung tentang proses penertiban yang dilakukan pihak Polres Tasikmalaya Kota, di mana nantinya pihaknya akan memfasilitasi pihak desa bersama warga setempat untuk membicarakan nantinya untuk pembukaan lahan sektor pertanian kopi dan pepaya. Sementara itu, menurut tanya itu, untuk rapat koordinasi ini memang dihadiri oleh pihak perhutani. Menurut Wakil ADM KPH Tasikmalaya, Rodiane Rahmat, membenarkan memang pihaknya sudah melakukan koordinasi baik dengan pihak Pemdes, Pemca maupun Pemkab Tasikmalaya serta Polres Tasikmalaya untuk melakukan perluasan lahan di area blok Cengal. Untuk lahannya sendiri kurang lebih ada hampir puluhan hektar yang memang bisa ditanami tanaman kopi. Untuk tanaman kopi ini menurut Rodiana memang untuk jangka panjang, tapi untuk jangka pendek ini sementara akan ditanami pepaya yang nantinya bisa panen 3 bulan sampai 4 bulan mendatang. Seperti diketahui Tribuner, memang Blok Cengal ini sempat viral di media sosial terkait aktivitas tambang ilegal. Bahkan Polres Tasikmalaya pasca 2 hari viral itu langsung melakukan penyisiran sekaligus penertiban, di mana pihak Polres Tasikmalaya melakukan penyegelan, memberikan garis polisi sekaligus membawa beberapa barang bukti berikut air dan tanah yang memang didapat dari tambang ilegal tersebut. Demikian Yustian akan didapat laporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. Kembali ke studio. Ya, kemarin pas di Hari Pahlawan ya, tanggal 10 November 2025, hari Senin, itu ada penutupan sebagian tambang ilegal yang berada di wilayah Desa Karanglayung, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya.
Dan kebetulan kami di sini di Polresta karena wilayah timur itu masuk wilayah hukum di Polres Kota, memenuhi undangan Pak Kapolres, dan kami di sini berkumpul untuk membicarakan dari dinas PUPR dan lingkungan ya, SDM juga hadir, dari Polhutan, dari Perhutani juga hadir ya. Alhamdulillah, dan akan diambil tindakan-tindakan selanjutnya kaitan dengan bagaimana penegakan hukum ini harus dilaksanakan. Kemudian juga dengan tidak memarginalkan masyarakat itu sendiri karena kebutuhan sehari-hari. Bagaimana nanti proses pemberdayaannya akan dikaji lebih lanjut tentunya dengan berbagai pihak, berbagai pertimbangan, dan insya Allah akan menjadi solusi yang terbaik bagi kita semua. Sudah ada gambaran mungkin Pak nanti Solusinya? mereka diberhentikan dengan alternatif ekonominya seperti apa? Ya, Pak. Siap. Ya. Mungkin kalau tidak ada solusi lagi, mungkin bisa memberdayakan mereka, itu kan bisa memberdayakan mereka berkaitan dengan pertanian sesuai apa yang tadi disampaikan oleh dari Pak Kut, gitu kan. Karena memang kita harus menegakkan hukum, gitu kan, harus menegakkan hukum, dan kita harus menerimanya konsekuensi dari penegakan hukum itu. Memang sejauh ini memang warga bermata pencarian itu aja, atau memang ada dagang atau mungkin seperti apa mungkin Pak? Kebanyakan Ini ada yang dagang juga ada, tapi kebanyakan dari masyarakat kami mungkin 30% itu menambah. Oh, menambah. Langkah dari desa sendiri Pak kan untuk menggeser kebiasaan warga dari tambang, dari pertanian kan tidak sesederhana itu. Nah, langkah dari kepala desa mungkin seperti Ya apa? memang sulit juga bagi kami untuk menggeser kebiasaan dari masyarakat tambang ke kegiatan yang lain. Kami juga minta bantuan dari mungkin Pak Bupati atau dinas-dinas terkait untuk membantu warga kami supaya jangan sampai masyarakat kecil lebih dimarginalkan lagi. Bahkan harapan saya adalah masyarakat supaya lebih meningkat lagi perekonomiannya, karena tidak mau masyarakat di kami lebih miskin lagi, lebih susah lagi kehidupannya. Justru kami berupaya bagaimana caranya masyarakat di kami ini lebih sejahtera sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah pusat untuk mensejahterakan masyarakat. Jadi kalau ditanggung oleh desa sendiri Pak sangat berat sekali lah, sangat berat sekali. Jujur saya sangat berat sekali untuk memberdayakan masyarakat untuk lebih sejahtera lagi. Dari Alhamdulillah Pak. Karanglayung, di desa Karanglayung kita mencoba akan mengembangkan tanaman kopi karena mungkin untuk kopi sekarang lumayan bagus bisnisnya, lagi viral juga, dan itu mudah-mudahan bisa memberikan salah satu alternatif untuk bisa memberdayakan masyarakat di desa Karanglayung. Lahan yang disiapkan Pak? Lahan disiapkan kami ada di kawasan hutan juga, itu ada bisa dimanfaatkan karena salah satu tanaman kopi itu toleran, jadi bisa di bawah naungan. Jadi bawah pohon itu relatif aman untuk bisa ditanami. Luasnya Pak? Luas lahan. Nah, untuk luas itu kan lumayan agak luas ya. Untuk Cengal mungkin bisa, untuk daerah Karanglayung pastinya saya juga belum bisa memastikan. Cuman kalau yang di desa Karanglayung kurang lebih 30 hektaran adalah insya Allah. Sifatnya HGU nanti apa gimana? Enggak, jadi kita kerjasama antara masyarakat dengan petani. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.